Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, matanya berdiri di dalamnya, dan kekuatan darah yang memancar darinya sepertinya sama dengan klon Yuan Shen-nya, atau ayah dari klon darah Yuan Shen. Xiao Yan samar-samar mengingat semua yang dia lihat dalam ingatan itu, dan dia masih ingat bahwa nama Raja Zuo adalah raja dari klan Genshin Impact, tetapi dengan induksi garis keturunan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya lagi. Jika ini Raja Zuo, saya khawatir kekuatan penekan akan lebih menakutkan. Lebih seperti hubungan darah dengan klon Yuan Shen, itu harus menjadi saudara laki-laki ayahnya, tetapi juga dapat dianggap sebagai garis keturunan yang dekat, jadi Xiao Yan memiliki rasa kebencian yang begitu kuat. Melihat kepala besar yang muncul di atas kepalanya, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas, dengan kemunduran dan kehancuran dunia yang luas, ketika klan Yuan Shen yang dulunya tak terkalahkan melihatnya, tanpa kecuali, mayatnya disempurnakan menjadi boneka atau harta karun pahala. Meskipun dia hanya memiliki doppelganger, garis keturunan dewa primordial juga mengalir di tubuh dewa, dan dia juga bisa berempati. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan guntur dan api, dan energi tak berujung dari koneksi ganda menyelimuti kekosongan ini. Energi dari dua atribut berbeda dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang ekstrim dan bergegas menuju pusaran di atas kepala. Namun, pada saat ini, beberapa naga es mendekat dan memancarkan senjata yang cukup untuk membekukan segalanya. Hanya saja pada saat ini, bahaya aliansi es, bahkan Ki es yang mendominasi tidak dapat menghentikan kekuatan begitu banyak asal. Tetapi ada beberapa hal, jantung roh es pergi ke jari-jari pembekuan guntur es di depan dada, dan di tengah alis, kepingan salju yang sangat halus terbang keluar, dan kemudian meningkatkan kecepatan lapis demi lapis, dan kemudian berubah menjadi cahaya dingin, menembus semua pertahanan, dan bahkan dalam kekuatan perusahaan ganda guntur dan api, ia menembus secara langsung, dan kemudian mengenai untuk mengurangi peradangan. Tiba-tiba, tanda kepingan salju ini muncul di tengah alis anti-inflamasi, dan embun beku menyebar dengan cepat, dan itu akan membeku sepenuhnya hanya dalam beberapa aliran. Setelah peradangan membeku, maka pertempuran ini akan berakhir. Xiao Yan segera mengedipkan alisnya, seni takdir, pada saat ini, menunjukkan klon jangkrik emas larut, dan segera berteriak alam jenis ke-6 dari klon jangkrik emas meledak dan bergabung dengan alam dewa. Meskipun bukan tipe ke-6 yang sebenarnya, setidaknya fluktuasi aura dan kekuatan yang dipancarkan diselesaikan secara paksa. Seharusnya tidak sulit untuk menggunakan kekuatan klon jangkrik emas, dan bahkan mengerahkan kekuatan melahapnya untuk melahap alis. Xiao Yan tidak pernah menggunakan klon jangkrik emas untuk menggunakannya untuk memecahkan pukulan fatalnya pada saat kritis ini, dan tanda es gua guntur es hancur di tengah alis anti-inflamasi, dan embun beku yang mengembun di tubuhnya langsung larut oleh api. Bagaimana auranya bisa menyatu dengan paksaan yang dipancarkan oleh momen klon jangkrik emas benar-benar melampaui mereka. Oleh karena itu, mereka bertiga sedikit tercengang, dan mereka tidak perlu peduli dengan penipuan macam apa yang seharusnya. Jika dia benar-benar tipe ke-6, dia akan terbunuh dalam hitungan detik. Saya menunggu Yao Nantian berteriak dengan suara yang dalam. Dia membuka tangannya dan mengibarkan 3 bendera di belakangnya, dan kepala besar di pusaran air meraung, dan samar-samar terlihat bahwa alisnya telah menghilang, dan masih ada sisa-sisa pikirannya. Kekuatan guntur dan ledakan ganda api menyapu dengan liar dan tidak bisa menggoyangkan kepala besar di pusaran air. Tetapi meninggalkan sedikit bekas di wajahnya, dan tubuh setelah jatuhnya kekuatan fisik yang kuat sangat menakutkan ketika ia selamat, setidaknya itu adalah Dewa Cermin kuno. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak dapat mengganggu serangannya, dan satu-satunya cara untuk memecahkannya saat ini adalah dengan menggunakan jiwa kehampaan, dan jiwa lubang kosong yang baru saja dia peroleh. Semua kemampuannya tidak terlalu jelas. Untungnya, dalam pertempuran sebelumnya dengan pria berbaju hitam, saya telah mengamati keterampilan bertarungnya, tetapi itu semua adalah keterampilan bertarung, dan bagaimana dia bisa menyadari arti sebenarnya hanya dengan menontonnya. Sekarang anti-inflamasi, kendalikan jiwa kehampaan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah transposisi. Xiao Yan mengangkat jarinya seperti pria berbaju hitam, dan kemudian menggambar lingkaran besar di udara, yang membutuhkan semua kekuatan jiwanya untuk melonjak keluar, dan yang mengejutkan Xiao Yan adalah dibutuhkan kekuatan jiwa yang agung untuk melemparkannya.
Di atas kepala Xiao Yan, hanya saja lubang hitam segera muncul, dan di pusaran air, batu yang jatuh dari tengkorak memasuki lubang hitam, dan saat berikutnya itu luar biasa. Muncul di atas kepala Yao Nantian, adegan ini membuat mereka bertiga terkejut, dan mereka menembak mundur satu demi satu, yang diselimuti dan ketakutan itu luar biasa. Yao Nantian harus secara paksa mengontrol kecepatan jatuhnya. Dadanya tiba-tiba menegang, menyemburkan darah, dan dia bahkan memiliki keterampilan transposisi. Bingley Frozen, bisakah Anda melakukannya? Yao Nantian terluka karena ini, jadi dia harus memaksakan dirinya sendiri dan memutuskan 10.000 jiwa untuk menghancurkan keajaiban surgawi. Karena gua guntur es tidak membatasi dua limbah anti-inflamasi, Tian Luolan mendengus dingin, matanya tertuju pada Xiao Yan dan kemudian mengangkat lengannya, dan ratusan orang di kota Qifin mengerumuni keluar, ke segala arah, seperti akar pohon yang diselimuti nitrat, dan ketika mereka mendekati anti-inflamasi, cabang dan tanaman merambat menjadi sangat tebal, seperti lengan, mencoba menangkapnya. Pada saat ini, kekuatan teratai es belum menghilang, tetapi tidak bisa lagi menghentikan cabang dan tanaman merambat ini. Bukan hal biasa Xiao Yan bisa merasakan kekuatan statis yang terkandung di dalamnya. Setelah terjalin oleh cabang dan tanaman merambat ini, itu sebenarnya terhalang oleh keheningannya yang kuat. Xiao Yan gugup. Sesosok terbang keluar, ini adalah perahu kayu Raja Roh. Tentu saja, sekarang dia telah dibawa pergi oleh Xiao Yan, itu adalah doppelgangernya. Pada saat ini, Xiao Yan berteriak, itu untuk membiarkan klon Raja Roh ini meledak dan menyatu. Klon jangkrik emas sudah menjadi batasnya dan dapat dipertahankan dengan harga kurang dari sebatang dupa. Kelima klon ini tidak mungkin digabungkan secara bersamaan. Dewa Xiao Yan. Mengetahui hal ini, saya tidak ragu sama sekali. Segera meledakkan tubuh perahu kayu, menggelegarkan keabadian dewa. Pembangkit tenaga listrik ketiga meledakkan dirinya sendiri, dan kekuatannya bahkan melampaui api gunturnya. Suanglian hanya dalam bahaya kekerasan diri, tetapi paling banyak memblokir serangan dari Tian Luolan. Dan tidak mungkin menyakiti mereka bertiga dalam pertempuran. Pada titik ini, semua cara Xiao Yan adalah mengambil tindakan untuk menyelamatkan hidupnya, apalagi memiliki kesempatan untuk menyakiti mereka bertiga. Situasi saat ini memang sangat tidak menguntungkan, tetapi saya tidak dapat berpikir untuk melarikan diri di hati saya, jika tidak, bahkan jika saya dapat meninggalkan pertempuran ini, itu akan membentuk belenggu di masa depan, dan saya masih bisa berdiri dan meledakkan diri saya sendiri dan memaksa kembali tanaman merambat Tian Luolan, melarang blokade, tetapi semuanya adalah serangan berumur pendek dari ketiga orang itu. Pada saat ini, ada celah, jadi sekarang saatnya untuk melawan. Dengan bantuan kekuatan kekerasan diri, tubuh Xiao Yan berkedip, dan dengan kekuatan jiwa virtual, dia bisa bergerak di ruang ini secara instan, meskipun itu akan menghabiskan kekuatan jiwa. Namun, sekarang jiwa kosong, ruang bergeser, dan itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak beban. Di antara mereka bertiga, hanya ada satu pilihan untuk serangan balik anti-inflamasi. Dibandingkan dengan dua pria dari Gua Guntur Es dan Yao Nantian, Xiao Yan merasa bahwa Tian Luolan ini adalah kendala terbesar. Jadi kali ini untuk serangan balik, Xiao Yan memilihnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.